Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Duren Talk, diskusi dunia riset energi nasional. Pada kali ini dengan edisi spesial Hari Kemerdekaan RI ke-75. Nah, topik yang akan ditampilkan pada kali ini adalah terkait dengan napak tilas pengembangan sistem interkoneksi Jawa Bali. Pada kali ini kita akan mengundang narasumber dari 3 generasi, di mana sebagai pengelola dan pengatur dari sistem Jawa Bali. Yang pertama, ada Bapak Jiteng Marsudi. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, selanjutnya, yang kedua adalah dengan Pak Made Rosakya. Beliau jabatan terakhir di PLN sebagai Kadifrensis tahun 2013 sampai 2015. Dan yang ketiga adalah Pak Evi Haryadi sebagai GM P2B sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Anindita Satria Surya sebagai moderator pada siang hari ini. Saya sebagai peneliti di PLN Puslitbang dengan bidang expertise di power system. Ya, mungkin dapat langsung kita mulai saja diskusi talk show pada siang hari ini. Saya ingin menyapa ke 3 narasumber kita. Selamat siang, Pak Jiteng. Siang. Selamat siang, Pak Made. Selamat siang, Pak Haryadi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Sebelum mulai melangkah, saya ingin menyampaikan terkait dengan riwayat dari masing-masing narasumber pada siang hari ini. Yang pertama, Pak Jiteng Marsudi, pendidikan S1 Teknik Elektro, lalu sempat menjabat sebagai Direktur Utama PLN tahun 95 sampai tahun 98. Beliau banyak berkontribusi dalam pengembangan sistem, antara lain dengan pernah menerbitkan buku-buku tentang operasi sistem tenaga listrik, lalu ada pembangkitan energi listrik. Yang kedua dengan Pak Made Rosakya, riwayat pendidikan, beliau dari S1 Teknik Elektro ITB, lalu melanjutkan studi master di University of Melbourne, Australia. Berkarir di PLN dengan jabatan terakhir di Kadifrensis 2013 sampai 2015. Lalu di narasumber kita yang ketiga adalah Pak Evi Haryadi, riwayat pendidikan di S1 Teknik Elektro ITB tahun 1993, lalu dilanjutkan dengan ngambil studi master di Waseda University di Jepang. Baik, untuk pada kali ini, pada Duren Talk edisi kemerdekaan ini, kita akan lebih banyak tentang diskusi tentang pengembangan atau napak tilas dari sistem Jawa Bali. Nah, sifatnya adalah pertanyaan dan talk show, Pak. Jadi untuk memulai, saya ingin tahu, Pak, bagaimana keterlibatan dari masing-masing Bapak ini di pembangunan dan pengembangan sistem interkoneksi Jawa Bali, Pak. Saya ingin bertanya pertama ke Pak Jiteng, Pak. Baik. Ya, Pak. Bisa dimulai. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Bagaimana keterlibatan Bapak di pengembangan dan pembangunan sistem interkoneksi Jawa Bali, Pak? Mungkin dapat diceritakan kepada kita semua, Pak, ke generasi muda sekarang, bagaimana dulu membangun sistem Jawa Bali bisa sampai sekarang. Apakah dulu, mengapa bisa tegangan 500, lalu kenapa tidak ada 275, lalu bagaimana operasi pembangkit, apakah dulu ada IPP, seperti itu, Pak. Mungkin bisa dapat di-share ke kami, Pak, ke kita semua di sini, sebagai generasi muda, apa yang sudah Bapak rancang dan bangun. Begitu, Pak, kira-kira.
Baik. Tolong, karena aku sudah pelupa, nanti kalau saya jawab, pertanyaan berikutnya diulang lagi ya, supaya saya bisa selengkap mungkin menggunakan forum ini untuk mentransfer pengetahuan saya kepada generasi penerus ya. Ya, Ya, mohon Pak. maaf ya. Jadi saya jawab dulu satu, terus nanti apa berikutnya tolong diulang lagi pertanyaannya sampai sedapat mungkin semua saya jawab. Ya, Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Pak. Ya. Silakan, Pak. Pertama, ya. Ya. Pertama tadi riwayat hidup saya sudah dibaca. Saya masuk di PLN tahun 62 ya, dan pensiun tahun 98. Saya bersyukur bahwa di PLN saya mempunyai pengalaman di bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, penelitian di LMK, di konstruksi, pembangunan, di Pusdiklat, dan juga di keuangan ya. Saya kebetulan pernah jadi direktur keuangan juga, sebelumnya kepala divisi anggaran, saya ditugasi nyusun tarif PLN dan sebagainya, sehingga saya sangat bersyukur bahwa saya mendapat pengalaman yang begitu luas di PLN, baik di bidang teknik maupun di bidang administrasi keuangan dan di bidang pendidikan pelatihan di Pusdiklat. Jadi saya coba kesempatan ini yang bagus ini saya mentransfer apa yang saya tahu sebanyak mungkin pada generasi penerus. Saya pada tahun 981 akhir, lalu sudah masuk tahun 82, saya ditunjuk pertama kali jadi pemimpin PLN P2B. Apa PLN Pusat Pengatur Beban? Apa itu kok terjadi begitu? Karena sebelum tahun 81 itu sistem Jawa itu jaringannya terpisah, tidak terinterkoneksi. Jawa Barat, Jakarta sendiri, Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri, ya. Sehingga di Jawa Barat ada unit yang mengatur pembangkitan termasuk operasi pemeliharaan. Di Jawa Tengah juga GM Jawa Tengah itu mengatur pembangkitan, operasi pemeliharaan termasuk distribusi kalau di Jawa Tengah. Di Jawa Timur juga sama dengan Jawa Tengah. GM menyangkut pembangkitan, penyaluran, distribusi, operasi maupun pemeliharaan. Di Jawa Barat sudah ada PLN pembangkitan yang ngurusi pembangkitan, operasi, dan pemeliharaan. Sudah ada begitu sistemnya. Terus pada permulaan tahun 82 itu terjadi interkoneksi antara mula-mula itu Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ditarik 150 kafe dari Cirebon ke Tegal. Ya. Kemudian antara Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga dilakukan interkoneksi yang setengahnya terpaksa. Interkoneksinya itu lewat saluran 70 kafe single circuit antara Madiun, itu saya lupa gardu induknya di Madiun namanya apa, dengan Manis Rejo, Pak, mungkin ya. Manis Rejo, ya. Ya. Masih Renggo atau Manis Rejo ya. Antara Madiun dengan Mojokerto single circuit 70 kafe. Nah, kenapa itu dilakukan? Waktu itu saya ulang lagi. Akibat dari interkoneksi itu secara manajemen organisasi itu lalu ada perubahan, ya. Karena tadinya GM di Jawa Tengah, GM di Jawa Timur, maupun GM pembangkitan di Jawa Barat, Jakarta, itu mempunyai kewenangan mengoperasikan sistem. Nah, dengan interkoneksi ini, kewenangan operasi dipegang oleh pemimpin P2B. Ya, jadi yang merintahkan pembebanan PLTU di Priok itu pemimpin P2B. Memerintahkan pembebanan PLTU di Tambak Loro, Semarang juga pemimpin P2B. Di Gresik juga pemimpin P2B yang mula-mula itu oleh GM setempat. Nah, itu suatu perubahan budaya yang mendasar di manajemen PLN. Jadi kewenangan operasional itu dipegang oleh PLN P2B. Kenapa? Ya karena dalam sistem interkoneksi
keputusan operasi harus berdasarkan pandangan sistem, tidak pandangan sektoral. Itu pemeliharaan dilaksanakan oleh GM setempat, tetapi dengan izin dalam arti koordinasi oleh P2B. Misalnya overhaul PLTU Gresik itu harus dengan persetujuan pemimpin P2B. Karena kalau overhaul tidak dikoordinir nanti bisa daya kurang di sistem. Nah itu perubahan organisasi di mana GM wilayah itu kewenangan operasinya dilepas dan diserahkan kepada pemimpin P2B. Itu yang mendasar di tahun 82, itu permulaan tahun 82. Lalu interkoneksi secara teknis 150 kV Cirebon, Pekalong, Tegal ya. Lalu Jawa Timur yang tadi saya sebut dari Manisrejo ke Mojokerto, single phase satu sirkuit. Kenapa itu dilakukan? Biasa itu kalau permulaan orang ribut melulu. Nanti kamu bikin interkoneksi gangguan di Jawa Timur, nanti ke Jakarta. Lah iya, memang itu selalu ada risiko gitu. Kalau mau enggak interkoneksi, kalau mau paling andal setiap rumah dikasih pembangkit, saya bilang gitu. Maunya gimana sih? Ya itu interkoneksi, anunya di situ, seninya. Bagaimana interconnection system supaya efisien tapi andal. Itu kenapa dilakukan itu? Karena di Jawa Timur PLTU Gresik kalau tidak salah unit 3 yang 100 MB itu ya, itu masuk itu kontraktornya Mitsubishi kalau tidak salah, itu keberatan masuk karena di Jawa Timur frekuensinya goyang terus. Kenapa goyang terus? Karena ada smelter Espatindo di Waru itu, ya mereka tidak masuk sehingga commissioningnya terganggu. Terus saya putuskan masukkan itu. Setelah masuk single circuit Mojokerto Manisrejo itu, Manisrejo ya, Madiun itu frekuensi stabil, ya. Ya ada transfer sedikit, tapi yang penting itu frekuensi stabil karena energianya ketambah seluruh Jawa. Sehingga commissioning itu bisa dilaksanakan. Itu yang terjadi waktu permulaan interkoneksi. Tahap berikutnya yang terkait interkoneksi, saya bersyukur ya, mungkin saya dianggap nyombong ini, tapi ini kenyataan. Saya pertama kali yang ditugasi mengoperasikan sistem 500 kV. 500 kV pertama kali dioperasikan itu waktu mengirim tegangan dari Soralaya ke Gandul. Itu jaraknya 96 km. Itu juga berkaitan dengan unit pembangkit baru di Soralaya, saya lupa unit berapa, juga dengan kontraktor Jepang. Dia keberatan kalau paralel dengan sistem tegangan dikirim dari Gandul. Dia minta tegangan dikirim dari Soralaya ke Gandul. Ngirim dalam sejarah baru kali itu ngirim tegangan 500 kV. Itu kan ada varianti efek. Ya, masalahnya kalau dikirim dari Soralaya 500 kV, di Gandul nongolnya berapa kV? Ya, karena ada varianti efek lain kosong, nanti di Gandul pasti lebih tinggi dari 500 kV. Cuma berapa tingginya itu? Alat yang paling rawan di situ potential transformer maksimum 525 kV. Nah, orang tanya, nanti nongol di Gandul berapa kV? Kalau lebih dari 525 kV kan rusak semua itu peralatan di Gandul. Ya, orang ribut aja gitu. Nah, kita hitung, waktu itu belum ada software dan sebagainya. Saya ingat masih dibantu Pak Singal Siombing, dihitung pakai komputer ya. Step by step. Maju 1 kilometer, kapasitansi lain berapa? Tegangan nongol berapa 1 km. Maju lagi 1 km, maju lagi 96 km dihitung, nongol di Gandul 516 kV menurut perhitungannya Pak Singa. Nah, potensial transformer terendah 525 kV. Ya saya putuskan masuk. Tapi dalam keadaan begitu, biasa, itu nanti ada orang mau cari kesempatan. Konsultan asing datang ke saya sehari sebelum saya lakukan itu. Kamu besok mau masukkan 500 kV. You tahu konsekuensinya, tahu. Nanti ada varianti efek tegangan di sini tinggi.
saya hitungkan ya, nggak usah Anda hitung, Anda pulang saja sudah saya hitung. Besok saya masukkan. Walaupun sebetulnya aku udah duduk juga gitu karena belum pernah. Tapi alhamdulillah besoknya dimasukkan betul 516 kafe, lalu pertama kali dalam sejarah 500 kafe dioperasi. Dan waktu itu manajemen, top manajemen PLN bisa mengapresiasi kejadian itu. Dirut PLN Pak Sarjono khusus datang ke Gandul menyalami saya. Karena itu suatu momentum yang bersejarah. 500 KP pertama kali dioperasikan. Mungkin sampai di sini dulu saya ngomong. Iya, Pak. Iya, Pak Jiteng. Terima kasih. Jadi Pak Jiteng ini GM P2B pertama ya, Pak ya? Kalau bisa tadi diceritakan seperti itu. Ya, saya ingin lanjut ke Pak Madero, Pak. Kalau Bapak mungkin dapat diceritakan, Pak, terkait dengan pengembangan dan pembangunan sistem interkoneksi Jawa Bali atau apa yang menjadi kontribusi Bapak di dalam pembangunan atau pengembangan di sistem 500 kafe ini, Pak. Silakan. Mungkin masih di mute, Pak. Maaf. Oke. Ya, silakan, Oke, Pak. baik. Ya. Baik, terima kasih, Pak Adit. Jadi saya kira awal-awal tadi Pak Jiteng menceritakan bagaimana P2B pertama kali, Jawa Bali pertama kali berinterkoneksi. Kalau dari sisi saya sendiri, saya kira saya tidak seberuntung Pak Jiteng, karena saya sebagian besar di sisi transmisi, saya belum pernah di pembangkitan, dan sebagian besar saya setelah di P2B, sempat di PLN Pusat, di transmisi juga, kemudian di P2B tahun 2001 sampai 2005, saya di apa yang disebut dengan UBOS ya, waktu itu sistem operasi lah ya. Nah, kemudian sampai saya di P2B sampai 2008, setelah itu pindah ke Litbang dan ke PLN Pusat. Nah, saya masuk P2B tahun 85, waktu itu Pak Jiteng saya kira masih GM, Pak, atau pemimpin waktu itu ya. Saya diterima oleh Pak Jiteng. Terima kasih, Pak. Karena waktu itu Pak Jiteng juga menyampaikan sebetulnya secara kotak-kotaknya sudah penuh ya. Tapi saya waktu itu bersama Pak Nur Pamuji meminta supaya paling tidak diberi kesempatan ya, untuk mengetahui apa sih P2B itu. Tapi ternyata kemudian setelah percobaan 6 bulan, saya di situ sampai mungkin tahun-tahun 90-an lebih ya. Lebih. Nah, pengalaman yang saya lihat di situ adalah satu, saya kira mulai masuknya 500 kafe dan pembangkit-pembangkit besar. Saguling mulai masuk, kemudian Suralaya 400 MW mulai masuk. Kemudian saya juga mengalami bagaimana IPP ya, koordinasi dengan IPP yang mulai masuk ya. Kemudian tahun-tahun 2001 itu pembahasan mengenai, saya kira bukan 2001 ya, 98 itu sudah membuat sistem tenaga listrik yang tren dunia waktu itu ke arah kompetitif ya. Dan PLN waktu itu juga melihat, sehingga waktu itu ada proyek Japetu kalau tidak salah namanya ya. Japetu, ada kemudian juga PLN membuat whitebook. Nah, di situ banyak hal yang saya mendapat ilmu mengenai struktur industri kelistrikan ya. Struktur industri kelistrikan. Kemudian muncul grid code. Nah, yang merupakan, saya kira itu merupakan hal yang sangat bagus ya dengan adanya grid code ini, sehingga pengaturan dari sisi P2B-nya akan menjadi lebih kuat. Ya,
lebih kuat karena grid code itu tidak hanya PLN tapi seluruh ini mengatur seluruh users ya, seluruh pemakai. Di situ termasuk distribusi, termasuk pembangkit IPP, sehingga kita bisa memberikan pengaturan-pengaturan ya, arrangement kepada seluruh pelaku. Itu saya kira itu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saya lihat bagaimana IPP, bagaimana itu akan saya sampaikan lebih lanjut nanti saya kira. Ya, kami juga membuka pertanyaan untuk audiens, jadi silahkan bertanya melalui Zoom group chat. Nanti pertanyaan akan saya bacakan kepada ditujukan ke siapa, lalu nanti akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Nah, saya ingin lanjut ke Pak Haryadi. Jadi sekarang masih menjabat sebagai GM P2B yang akan menjadi tantangan ke depan disebutkan. Jadi kita akan melihat dari masa yang pertama kali, lalu masa pertengahan, lalu kita akan melihat masa depan. Nah, saya melihat di Pak Haryadi ini bagaimana sistem Jawa Bali dikembangkan ke depannya, Pak. Mungkin mute. Masih mute, Pak? Mute-nya harus dari server biasanya. Dari Oke. Ya, Pak. Terima kasih Mas Anin, ya, Pak. Pak Jiteng, Pak Made. Mungkin sebelumnya saya terima kasih ke Pak Jiteng, terutama waktu zamannya Bapak jadi direktur, Pak, tahun 95-98, saya diberi kesempatan untuk melanjutkan S2, Pak, di Waseda University, mengambil power system. Nah, ini mungkin satu tonggak yang membuat saya pindah ke P3B di tahun 2006. Jadi saya masuk di proyek, mungkin saya berada di antara Pak Made dan Pak Jiteng, Pak. Jadi saya tidak sebanyak Pak Jiteng, tapi agak lebih banyak dari Pak Made lah, unit yang pernah pindah. Jadi pertama di proyek, saya kemudian masuk distribusi, kemudian sempat sekolah itu power system, dan kemudian di tahun 2006 ditarik Pak Nur Pamuji ke P3B. Nah, kemudian saya mulai menggeluti power system di 2006 itu. Pada saat itu network mulai menjadi 4 sirkuit. Jadi yang tadinya 2 sirkuit di tahun 2006 itu menjadi ada sirkuit selatan. Sehingga Thailand antara Jawa Barat dan Jawa Timur itu sudah terkoneksi dengan ring Jawa Bali. Itu mungkin ramalannya Jayabaya ya. Jayabaya udah ya ini Pulau Jawa Kalungan Wesi. Nah, jadi udah mutar itu ininya ring 500 kp di tahun 2006. Nah, ada hal yang menarik sampai saat ini adalah pada 2006 itu kita posisinya adalah masih posisi kondisi yang benar-benar darurat ya, banyak kondisi defisit dan sebagainya, di mana operasi itu sangat tergantung terhadap kesiapan pembangkit. Dan itu kebalikan ketika kondisi saat ini. Jadi kalau saat itu base loader memang benar-benar batu bara, Pak. Kemudian yang namanya low tower gas, kemudian ada lagi peakers di BBM. Nah, mulai masuk tahun 2010 itu mulai ada proyek percepatan fast track 10.000 mega yang mulai masuk sampai dengan tahun 2014. Dan sekarang juga ada tambahan-tambahan pembangkit. Dan tantangannya agak berbeda. Ketika tahun itu pembangkit itu batu bara itu benar-benar base loader. Saat ini dan mulai beberapa tahun yang lalu batu bara ini juga sudah menjadi load follower juga. Sehingga tantangan operator sistem itu bertambah. Bertambahnya di mana? Karena
seperti diketahui kalau pembangkit PLTG itu punya technical minimum loading yang cukup rendah, pembangkit batu bara ini technical minimum loadingnya adalah 50%-an. Sedangkan kita ketahui mulai jam 10 malam itu pembangkit beban itu turun sampai jam 3 pagi. Sehingga di sini ada tantangan bagaimana dispatcher itu harus bisa mengoperasikan pembangkit-pembangkit ini ke technical minimum loadingnya batu bara ini sampai jam 3 pagi baru kemudian naik lagi. Jadi pembangkit batu bara kita berayun. Dan ini juga cukup mengkhawatirkan di sisi sistem dan juga teman-teman pembangkit. Karena pembangkit yang berayun ini mempunyai potensi juga terhadap gangguan. Mungkin seperti diketahui juga pembangkit batu bara adalah pembangkit yang tidak bisa masuk dengan cepat. Jadi sekali dia keluar ada minimum downtime yang dibutuhkan. Nah, disinilah butuh kerjasama yang erat dengan pembangkit, bagaimana kita bisa melakukan operasi sistem yang baik, termasuk dalam tadi Pak Made sudah cerita, di tahun 2006 saya masuk, 2007 itu kita sama-sama, mungkin Pak Made juga masih di P3B saat itu, sudah membuat task force untuk grid code, Pak. Jadi 2007 lah mulai grid code yang berlaku sampai saat ini. Nah, dan itulah dibuat pada tahun 2007 yang menjadi acuan kita untuk berjalannya sistem sampai saat ini. Dan ke depan ini tantangan akan bertambah lagi tentunya dengan hal-hal yang berbeda, ada renewable dan sebagainya. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Sementara itu mungkin Mas Anin, tambahan dari saya melengkapi Pak Jiteng dengan Pak Made untuk awal. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Saya ingin balik ke Pak Made. Tadi sempat menyinggung Pak terkait dengan pembangkit IPP. Mungkin dapat disampaikan Pak, bagaimana dulu IPP itu bisa muncul Pak, lalu apakah ada pengaruhnya terhadap keandalan di sistem Jawa Bali? Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Pak Anin. Ya. IPP pertama saya kira muncul kira-kira tahun 92 ya, 93 waktu itu Python ya. Python beban mungkin baru sekitar ya 10.000 mungkin belum ya. Mungkin baru sekitar 8.000-an ya. Python tuh 600 MW. Sehingga kita perlu pengaturan-pengaturan. Nah, memang di sini hal yang waktu itu challenging adalah bagaimana kita dengan IPP itu bisa bekerja sama. Artinya bahwa IPP itu adalah, kita lihat ya dari sisi sistem operator, dilihat IPP itu adalah pembangkit ya. Sama dengan pembangkit PLN lain, sehingga treatmentnya harus sama. Jadi contoh hal yang sering kali didiskusikan pada waktu itu bahwa mereka menyatakan bahwa batu bara itu nggak bisa naik turun, ya. Batu bara nggak bisa naik turun, harus dibebani full load 100%. Nah, dari situ kita diskusi ya beberapa hal, sehingga saya kira itu salah satu kunci yang menjadi kemudahan kita nanti di dalam pengaturan. Awalnya memang agak susah ya, tetapi dengan berjalannya waktu IPP itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan sistem. Karena memang untuk Python kebetulan PLTU itu kontraknya kan ada pembayaran kapasitas dan ada pembayaran energi. Sementara di P2B yang dilihat adalah short term optimization ya. Jadi ya variabelnya yang dilihat. Nah, pada saat itu ada hal yang cukup ini ya, cukup membuat diskusi agak panjang adalah kebetulan Python itu mendapatkan batu bara yang lebih mahal daripada
batu baranya PLN. Sehingga itu dari sisi optimasi beban, itu tidak bisa dibuat supaya CF-nya kira-kira ya biasanya kan batu bara di atas 60% ya. Di bawah itu. Nah, itu cukup ini, tetapi dengan tadi pembahasan bahwa optimasi itu dari sisi variable cost Python lebih tinggi sehingga mereka harus compete dengan variable cost yang ada di PLN. Dan dalam beberapa bulan mereka bisa terima itu. Tetapi kemudian dengan itu akhirnya tahun depannya mereka berusaha untuk mendapatkan batu bara yang kompetitif ya dengan PLN. Sehingga ya dari sisi itu kita bisa mendispatch IPP yang sesuai dengan CF-nya, sesuai dengan variable cost-nya ya. IPP yang lain yang pada waktu itu masuk, yang mungkin nanti Pak Jiteng bisa menyampaikan, geothermal. Itu kontraknya single price ya, satu harga, dan kita harus mengambil, itu memang agak susah kan, mengambil seluruh daya yang diproduksi oleh PLTP ini. Dan saya kira yang pertama Salak mungkin ya, kalau tidak salah ya. Salah sekitar 50-an MW ya, bertahap sampai 3 kali itu ada capacity factor hampir 100% as long as dia ini yang memang agak susah. Jadi dari pengalaman itu sebetulnya kita bisa lihat bahwa struktur kontrak di dalam satu PPA itu sebaiknya memang dipisah antara capacity charge dengan yang fixed cost ya, capacity charge, maintenance yang fixed, dan dan variable cost. Itu akan memudahkan teman-teman di P2B yang dalam ini yang short term yang akan melihat variable cost-nya berapa di dalam ini. Dan dengan adanya itu saya kira take or pay itu sudah masalah take or pay bisa dihilangkan karena pembayaran kapasitasnya tersendiri, dan risiko dari pembayaran kapasitas itu ada di IPP. Dia harus memelihara mesinnya dengan baik. Kalau tidak ya tidak dibayar. Jadi kalau saya lihat IPP memang kita lihat sekarang kondisi finansial PLN juga ini, kondisi negara juga ini. Saya kira juga PLN masih butuh, Indonesia ya masih butuh pembangkit yang sangat besar yang tidak mungkin dibiayai oleh negara maupun sehingga masih diperlukan. Tetapi tadi ya, selama kontrak-kontraknya itu diperbaiki sehingga risiko-risiko itu sesuai dengan apa yang bisa dikendalikan di masing-masing pihak. Itu saya kira ada. Oh, satu lagi. Tadi saya memang kritik. Nah, salah satu hal yang sangat membantu saya pada saat itu untuk berhadapan dengan IPP adalah grid code. Ya, grid code memang awal-awal belum. Tadi Pak Haryadi menyampaikan 2007. Sebetulnya sebelumnya ada grid code tahun 2002 ya. Walaupun lebih sederhana, tetapi itu sangat membantu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak swasta bahwa dia harus mengikuti aturan-aturan di grid code. Ya. Jadi itu menjadi dasar untuk pengaturan di sistem dan jauh lebih mudah mengendalikan bukan cuma IPP tapi juga seluruh pembangkit yang ada di sistem untuk pengendalian yang supaya arahnya lebih ke keandalan dan security-nya. Itu kira-kira Pak Anin. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya akan beralih ke Pak Jiteng Pak. Tadi disebutkan, jadi ada beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan masih terpisah. Lalu bagaimana Pak mengubah mindset dari pegawai PLN pada saat itu tentang bagaimana pentingnya interkoneksi tersebut Pak?
tadi kan masih banyak yang tidak setuju dengan adanya interkoneksi itu. Bagaimana bisa jadi nanti gangguan di Gresik bisa impact ke Jakarta. Nah, bagaimana Pak mengubah mindset pegawai PLN pada waktu itu terkait dengan pentingnya interkoneksi itu, Pak? Saya ingin bertanya seperti itu. Silakan Pak Jiteng. Baik, memang waktu itu tugas saya dan saya adakan pendekatan ke GM setempat. Ya, alhamdulillah mereka bisa mengerti. Itu waktu itu saya bikin perjalanan khusus ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk melakukan pendekatan-pendekatan pada GM dan juga di bawahnya anak buah saya juga ikut bergerak di bawah. Sehingga budaya baru ini, budaya interkoneksi itu akhirnya terlaksana lah. Ya, walaupun pada permulaannya biasa ada hal-hal yang belum lancar, misalnya dia mengeluarkan unit mau pemeliharaan nggak minta izin dan sebagainya itu terjadi pada permulaannya. Tapi ya dengan berjalannya waktu, dengan pendekatan jalan. Ya, saya kebetulan mau komentar ini sesuatu yang menurut saya gawat. Waktu saya jadi dirut PLN itu kalau ngomong IPP tadi, pertama kali IPP itu terus terang aja Cikarang itu kira-kira saya masih direktur keuangan itu tahun akhir 95. Cikarang itu bikin PLTG sendiri, terus dia punya daerah konsesi distribusi sendiri. Waktu itu saya direktur keuangan. Ya. Terus saya bilang gini aja solusinya. Kebetulan kita waktu itu di Jawa Timur ada pemadaman. Gara-gara PLTU Gresik itu tidak on time lalu ada pemadaman. Nah, terus saya bilang sama direksi waktu itu, udahlah kita ambil dari Cikarang tapi kontraknya sebulan aja. Nanti kalau Gresik selesai ya kita nggak ambil lagi. Nah, betul kita bikin kontrak sebulan. Itu pertama kali urusan sama listrik swasta. Ya. Terus saya jadi dirut. Saya ingat Pak Harto mengundurkan diri jadi presiden itu tanggal 21 Mei tahun 1995. 98. Ya, 98. 21 Mei 98. Beliau mundur diri 21 Mei. Tanggal 3798 Cikarang Listindo saya putus. Saya waktu itu diambil oleh TV. Bapak kalau dituntut ke pengadilan gimana? Silahkan, saya bilang. Ya, itu suatu momentum untuk memaksa ada renegosiasi. Ya, tapi saya akhir Juli sudah diganti. Ya, diganti memang oleh pengganti saya, ingat saya ada renegosiasi. Nah, itu saya ingat masalah listrik swasta. Lalu yang kedua, listrik swasta yang pertama kali yang besar ditandatangani bukan oleh saya, oleh pendahulu saya, itu Python, ingat saya. Ya, Python yang Amerika. Tapi Python yang Jerman, saya tanda tangani pertama kali di Bonn, di depan Presiden Soeharto, di depan Perdana Menteri Helmut Kohl. Ya, listrik swasta harusnya saya sudah kirim surat ke pemerintah waktu itu. Listrik adalah sesuatu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kalau harus dikuasai negara. Ya. Kalau swasta diikutkan ya boleh-boleh aja. Tapi negara harus ngatur. Ngaturnya gimana? Swasta itu tidak punya kepentingan melindungi publik. Dia semakannya cari untung. Tapi pemerintah itu wajib melindungi publik. Nah, kalau swasta mau bermain di listrik swasta, bagaimana pemerintah harusnya? Saya kirim surat itu ke pemerintah. Kalau swasta masuk, pemerintah itu harus menyelenggarakan mekanisme persaingan. Agar swasta itu masuknya lewat persaingan demi kepentingan melindungi publik. Karena swasta tidak punya kepentingan melindungi publik.
dia harus bersaing, ada mekanisme persaingan untuk menawarkan listriknya. Di negara maju, saya tahu di Inggris, saya banyak belajar ini dari Inggris. Coba, Inggris itu jeli. Saya masih direktur keuangan, mereka sudah mau di sana sudah sosialisasi tenaga listrik. Dia tahu bahwa saya direktur keuangan, tapi saya yang mempelopori arah ke swasta. Artinya saya terus terang jadi biangnya pembentukan PLN, perubahan PLN dari Perum jadi Persero, apa itu mereka tahu. Lalu saya diundang ke Inggris. Ini pemikiran ini adalah pemikirannya Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Kalau you masukkan swasta, pemerintah itu harus menyelenggarakan mekanisme bersaing. If you want to introduce the private sector to be involved in providing electricity, electricity is something vital for the public. The government should arrange a mechanism for competition. Bentuknya apa? Bentuknya pool. Ya, pool. Jadi di Inggris, baik itu perusahaan negara maupun swasta, setiap hari harus menawarkan harga listriknya ke pool. Jam 1 harus masuk, besok harga listrik saya sekian. Ya. Nah, yang di Indonesia itu yang tidak ada. Waktu swasta masuk, saya sebagai diri sudah memperingatkan pemerintah. Harusnya dibikin dulu mekanisme persaingan. Apa berupa pool. Poolnya nanti diatur oleh regulator. Regulator itu yang bikin grid code dan sebagainya itu regulator. Regulator ada perwakilan dari swasta, dari pemerintah, ada dari pelanggan di situ. Grid code itu regulator. Ya, itu pool yang seperti P2B yang atur penawaran bagaimana ya tentu yang murah dulu yang dimasukkan. Jadi ada persaingan. Itu sebagai penutup. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat kagum dengan semangatnya Pak Jiteng ini. Semuanya masih ingat sampai ke Perdana Menteri Inggris tadi Pak. Ya, ini melanjutkan lagi Pak. Saya coba membuka pertanyaan yang ada di Zoom Group Chat. Saya ingin ke Pak Haryadi Pak. Ini ada pertanyaan untuk Bapak terkait dengan bagaimana strategi pengoperasian sistem saat ini Pak di sistem Jawa Bali, karena di sini disebutkan terjadi oversupply. Nah, bagaimana strategi untuk itu? Lalu apakah ada prioritas operasi pada pembangkit yang masih menggunakan merit order atau strategi lainnya? Ini pertanyaan dari Pak Sony Asmaul Fuadi. Silakan Pak Evi Haryadi. Ya, terima kasih Mas Anin. Saya coba jawab pertanyaannya Pak Sony. Selamat siang Pak Sony. Mungkin sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bagaimana pola kita mengoperasikan sistem di Jawa Bali. Jadi pola pengoperasian sejak berlakunya grid code, maka setiap pembangkit itu sebagai anggota grid user, Pak. Jadi grid user itu ada dari pembangkit, kemudian ada dari pihak transmisi, juga ada dari pihak distribusi. Khusus untuk pembangkitan, grid user dari pembangkit itu ada IPP dan juga ada pembangkit PLN. Saat ini pembangkit PLN ada IP, PJB, dan juga Tanjung Jati B. Nah, pada setiap, sebelum kita merencanakan satu sistem, maka kita akan melakukan namanya perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini punya siklus dari mulai tahunan, bulanan, mingguan, sampai one day ahead. Nah, ini adalah satu siklus di mana tadi seperti disampaikan oleh Pak Jiteng, supaya daya mampu setiap waktu di sistem itu tidak ada yang defisit, sehingga jadwal pemeliharaan pembangkit itu diatur, kemudian jadwal dari transmisi juga, pemeliharaan transmisi juga diatur. Nah, di sini setiap pembangkit harus memasukkan sesuai dengan apa yang ada di grid code siklusnya mengenai kesiapan pembangkitnya, kemudian kesiapan dari bahan bakarnya, dan sebagainya.
Nah, mereka untuk IPP punya yang namanya PPA dengan PLN, dengan single buyer ya. Nah, anak perusahaan IP, PJB juga dan Tanjung Jati juga punya, Pak. Jadi kita sudah mengoperasikan sistem itu mirip pool. Jadi kemudian P2B melakukan simulasi berdasarkan kesiapan dan juga kontrak-kontrak yang ada, penawaran. Jadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Madero tadi, kontrak-kontrak IPP ada basisnya sekarang komponen fix dan variabel. Komponen fixnya itu tidak kita masukkan di dalam proses bidding. Kita namakan ini adalah proses bidding. Jadi menggunakan komponen variabel. Jadi merit order tetap berlaku Pak Sony. Jadi kita kondisi apapun di sistem itu kita selalu melakukan pertama kali proses bidding secara merit order. Jadi ada penawaran, ada kontrak yang di sana juga ada hit rate curve-nya dari masing-masing pembangkit yang kemudian nanti kita masukkan dengan harga bahan bakar yang dimasukkan di bulan itu kira-kira berapa, dan dari sinilah kita menyusun simulasinya. Tapi ada hal lain yang menjadi pertimbangan. Jadi kita dalam mengoperasikan sistem ada 3 hal yang harus di trade off. Pertama adalah ekonomik. Nah, ekonomik tadi berdasarkan merit order yang kita lakukan berdasarkan bidding proses. Yang kedua adalah quality. Nah, quality ini adalah kita harus, walaupun itu murah, setelah kita simulasi, ternyata ada titik-titik di mana yang kualitasnya tidak memenuhi standar. Misalkan tegangannya di bawah range yang kita perjanjikan ke pelanggan. Misalkan, kalau paling murah adalah kita transfer dari timur misalkan. Tetapi kalau kita transfer besar-besaran, ternyata tegangan drop di wilayah barat. Maka transfernya tidak akan kita besar-besaran seperti itu, akan kita optimize sehingga kebutuhan minimum kualitas tegangan dan frekuensi itu terjaga. Itu artinya kita tune di situ. Terus yang lain adalah keandalan. Jadi kita men-trade off 3 hal, ekonomi yang artinya merit order, kemudian kualitas, artinya kita harus memastikan walaupun dia ekonomik, tetapi kualitasnya juga harus terpenuhi. Begitu juga keandalannya. Nah, Grid Code menyaratkan bahwa kita harus bisa memenuhi kriteria N-1. Nah, namun karena beberapa macam hal, memang ada wilayah-wilayah misalkan yang tidak memenuhi N-1. Nah, di sana kita lengkapi juga dengan defense scheme. Misalkan karena berbagai macam hal, kita tidak mungkin membangun satu transmisi karena ada kendala pembebasan lahan dan sebagainya, maka terpaksa jalur transmisi itu misalkan dibebani tidak memenuhi N-1. Nah, untuk itu kita akan siapkan satu skema yang namanya overload shedding. Jadi ada defense scheme dan sebagainya di dalam sistem. Nah, itu cara kita mengoperasikan sistem dalam kondisi yang undersupply maupun dalam posisi yang oversupply. Jadi tetap kita akan menjaga 3 hal tadi menjadi patokan kita dalam mengoperasikan sistem. Mungkin itu Mas Anin, Pak Sony. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mencoba untuk membuka Zoom group chat lagi. Ini ada suatu pertanyaan yang menarik Pak, ditujukan ke Pak Made. Ini dari Pak Indra Gunawan dari Jayapura, Pak, Papua. Jadi, bagaimana membentuk tim dispatcher pada saat itu, Pak? Mengingat di Papua pada saat ini belum terbentuk unit pengatur beban. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Made atau mungkin juga Pak Haryadi, bagaimana membentuk tim dispatcher itu? Mungkin dapat disampaikan, Pak. Silakan, Pak Made. Baik, terima kasih, Pak Anin. Iya, betul. Memang tim dispatcher ini memang memerlukan keahlian khusus ya, keahlian khusus sehingga perlu pendidikan lebih dulu pasti lebih dulu. Nah, pada waktu itu saya juga berkesempatan untuk membentuk tim itu ya.
Jadi sebelum menjadi dispatcher itu pada waktu itu kita lakukan penyaringan dulu siapa pegawai-pegawai. Waktu itu saya memang mempersyaratkan kalau bisa yang S1 ya, kalau yang berpendidikan sarjana muda mungkin perlu pengalaman ya, perlu pengalaman beberapa tahun saya. Nah, itu disaring dan yang berminat. Kebetulan ada beberapa yang berminat dan cukup banyak waktu itu ya. Kemudian kita saring, setelah itu diberi pendidikan khusus mengenai bagaimana mengatur sistem tadi, grade code-nya seperti apa, kemudian bagaimana melakukan pengaturan dari sisi pembangkit. Tidak hanya dari sisi real time, tetapi juga latar belakang dari pengaturan sistem itu dari tadi yang diceritakan Pak Aryadi, dari sisi perencanaan, pengaturan, pemeliharaan dulu sehingga daya yang disediakan cukup, kemudian juga bagaimana melakukan dispatching, bagaimana mengatur air ya, karena di Jawa kan ada beberapa pembangkit tahunan ya. Sehingga secara filosofi mereka mengerti bagaimana melakukan pengaturan sistem Jawa Bali. Itu biasanya waktu itu seingat saya perlu waktu sampai beberapa bulan ya, kalau tidak salah 3 bulan. Kemudian sebelum menjadi dispatcher, kita saring lagi ya. Dia diberikan waktu untuk menjadi dispatcher pendamping lah ya, atau internship dulu ya. Internship, jadi piket juga ikut piket, tetapi diberi tugas khusus ya. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan mereka masih belum berhak mengambil keputusan. Nah dari situ kita akan bisa lihat, karena satu hal yang juga saya kira dispatcher perlu ya di samping ini adalah ketenangan di dalam melakukan proses pengaturan, terutama pada saat proses-proses gangguan. Ya. Jadi di sini juga ada psikotest segala ya yang melihat ini. Itu, nah setelah 3 bulan kita akan tahu profil dari masing-masing ini, kemudian kita akan putuskan siapa saja yang akan. Nah itu satu hal. Yang kedua saya kira juga di dalam proses. Artinya setelah menjadi dispatcher, karena dispatcher itu kan harus selalu memperhatikan sistem ya. Harus selalu memperhatikan sistem. Kemudian juga dia harus mengetahui kondisi sistem. Maka setiap kali ada pergantian piket, seharusnya juga ada semacam briefing ya. Briefing sehingga mereka mengetahui sistem sebelumnya, itu satu hal. Kemudian juga pengaturan shift ya, pengaturan shift jangan sampai misalnya supaya liburnya panjang nanti kemudian dispatcher itu dia melakukan pergantian shift sehingga dalam 1 hari dia terus-terusan. Itu juga harus diatur supaya dispatcher itu selalu dalam kondisi segar ya. Kemudian ada satu hal lagi yang harus dilihat, karena dispatcher itu juga berhubungan dengan operator-operator sistem, di operator pembangkit atau maupun operator GI. Maka sebaiknya juga dispatcher ini diberi kesempatan juga untuk paling tidak bertemu dalam rapat-rapat koordinasi rutin ya, atau kunjungan-kunjungan sehingga mereka secara individu kenal. Hal itu akan membuat tugas-tugas dispatcher akan lebih mudah, karena komunikasi kalau hanya suara saja, kalau tidak kenal kan juga akan menjadi lebih susah ya. Kalau kenal maka proses di dalam pengaturan akan lebih mudah. Kira-kira itu ya. Saya kira memang harus, saya kira yang main point satu adalah mereka harus berminat untuk menjadi diri. Yang kedua harus ada pendidikan lebih dulu supaya di dalam. Yang ketiga ada proses internship ya, sehingga pada waktu masuk menjadi dispatcher sudah siap. Itu kira-kira Mas Anin. Ya Pak Made, terima kasih penjelasannya. Pak Aryadi, mau nambahin, silakan.
sangat detail. Mungkin ada tambahan dari Pak Haryadi, Pak. Ya, saya rasa Pak Made sudah cukup Ya. detail, Pak. Jadi mungkin hal itu masih kita lakukan terus-menerus yang disampaikan oleh Pak Made. Tapi mungkin sekarang kita tambahkan, Pak, karena makin banyaknya tantangan yang ada, teknologi baru, saat ini juga kita akan mulai memasuki wilayah yang namanya masuknya renewables. Jadi ada tantangan-tantangan baru. Kalau dulu kita tidak bermain dengan yang namanya error forecasting di energi primer. Nah, nanti kita ketika masuknya renewables dengan adanya matahari, adanya winds, maka tantangan ini akan ada. Jadi mulai saat ini kita juga sudah mulai melengkapi dispatcher. Beberapa dispatcher sudah kami kirim untuk internship di CAISO, California ISO, dan sekarang juga kita lagi coba menjembatani lagi hubungan dengan ADB nanti untuk internship di tempat lain, mungkin di Denmark atau di mana, yang punya penetrasi renewable cukup besar, jadi memang tantangannya akan bertambah. Dan ilmunya harus ditambah terus. Tadi seperti saya sampaikan, dulu kita tidak tidak bermain dengan pembangkit batu bara yang harus digoyang. Sekarang sudah mulai. Dispatcher harus bisa memprediksi mana pembangkit yang aman untuk digoyang, mana pembangkit yang tidak aman, dan sebagainya. Nah, nanti akan masuk lagi renewables pelan-pelan, dan teman-teman dispatcher di Sulawesi sudah mengalami itu bagaimana pusingnya ketika masuk renewables. Untuk diketahui mungkin masuknya renewables ini akan membawa tantangan paling nggak 3, Pak. Pertama adalah yang namanya integration cost, jadi bagaimana cost diintegrasi. Terus namanya balancing cost. Balancing cost adalah tadi yang saya sampaikan, adanya error di forecasting energi primer. Nah, ini harus bisa diprediksi nanti oleh dispatcher. Berapa balancing power yang harus disiapkan kalau ada error di energi primernya. Nah, terakhir adalah backup cost, yaitu bagaimana pembangkit yang harus disiapkan kalau ada intermitensi di dalam sistem. Nah, hal-hal ini tambahan-tambahan yang harus bisa diabsorb ilmunya oleh dispatcher, dan ini harus kita perkuat terus. Dan yang pasti kita perlu sertifikasi juga dispatcher ini supaya mereka siap, dan kami sedang menyiapkan bahwa dispatcher ini harus punya sertifikasi internasional, dan itu yang kita arahkan ke dispatcher kita yang ada. Mungkin itu tambahan, Mas Anin. Ada satu lagi, ya. Pak. Kan saya tidak. Silakan, Pak. Ini mengenai dispatcher training simulator, saya kira itu juga. Oh ya. Iya. Sehingga dengan adanya ini dispatcher makin terlatih. Silakan, Pak, karena saya tidak mengalami itu. Ya, kita sudah punya dispatcher training simulator. Ini juga mungkin perlu disampaikan ke teman-teman di sini yang hadir pada hari ini. Jadi dispatcher training simulator itu seperti pilot, Pak. Pilot punya simulator penerbangan, kita punya dispatcher training simulators. Jadi sebelum tadi dispatcher itu dalam proses internship, itu mereka juga dilatih di dalam dispatcher simulators. Dan dispatcher simulators ini juga bisa melakukan postmortem analysis. Dan ini yang bisa nanti dilatih, misalkan jika terjadi gangguan cukup besar, misalkan di sistem, terus kita melihat respon bagaimana kita menangani itu, kita bisa lakukan postmortem. Di mana kita melihat apakah benar nih respon yang kita lakukan gitu terhadap gangguan seperti ini. Nah, jadi ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh dispatcher training simulators, adalah pertama melatih terhadap segala kemungkinan simulasi yang akan terjadi di dalam sistem. Misalkan kita menyiapkan SOP tertentu. Yang kedua adalah kita bisa menilai apakah tindakan kita dalam satu case di postmortem itu masih ada yang bisa diimprove.
Nah, ini kelebihan dari satu dispatcher training simulator. Mungkin itu Mas Anit. Bagaimana mengoperasikan sistem tanpa dispatcher? Itu terjadi kira-kira tahun 73 gitu di Jawa Barat, Jakarta sebelum interkoneksi juga begitu. Jadi sistem itu jadi apa yang diceritakan Pak Made tadi tentang dispatcher itu sebetulnya tugas Dirut PLN. Dia harus mengarahkan pembentukan, pendidikan, dan pelatihan SDM. Karena banyak jabatan di PLN itu yang memerlukan sertifikasi sebetulnya. Memerlukan keahlian, memerlukan brevet. Tidak bisa anak S1 gitu terus dijadikan dispatcher sistem Jawa, nggak bisa. Dia harus dididik dulu sampai punya brevet dispatcher. Atau dia mau jadi brevet operator atau manajer PLTU 1000 MW gitu. Itu harus ada brevetisasi, sertifikasi. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Indra tadi saya kira dapat dijawab dengan detail dan sangat komprehensif. Nah, saya ingin ke Pak Jiteng, Pak. Jadi saya lihat beberapa pertanyaan ini mirip-mirip. Jadi pertanyaan adalah mengapa dulu tegangan yang dipilih adalah tegangan 500 kV, Pak. Nah, level yang mengapa tidak 500 kV atau 275, lalu mengapa dari 500 kV tidak ke 275 tapi langsung ke 150. Jadi ini beberapa pertanyaan memang menanyakan hal itu. Mungkin Pak Jiteng bisa menjawab atau Pak Made. Pak, silakan Pak Jiteng. Ya, saya jawab dulu soal dispatcher tadi ya. Ya, Saya Pak. kaget betul bahwa di Papua tidak ada dispatcher, ya. Itu kaget. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Saya coba untuk menanyakan hal yang lain ke Pak Haryadi, Pak. Ini ada pertanyaan tadi dari Pak Sumaryadi terkait bagaimana penggunaan teknologi baterai sebagai energi storage yang secara teknis mempunyai fast response untuk memangkas mahalnya biaya pembangkitan waktu beban puncak. Mungkin silakan Pak Haryadi untuk dapat mengomentari pertanyaan dari Pak Sumaryadi. Ya, terima kasih Pak GM Sumaryadi. Yang pertama tentunya kita ingin kembali ke filosofi dalam pengoperasian sistem. Bahwa di sistem ini selalu ada yang namanya base loaders, kemudian load followers, dan peakers. Nah, base loader adalah pembangkit-pembangkit yang untuk mengatasi kondisi yang hampir flat. Sedangkan load follower adalah pembangkit-pembangkit yang untuk punya respon yang lebih cepat daripada base loader untuk mengatasi perubahan-perubahan yang medium. Dan ada peakers. Sebenarnya apakah storage baterai ini dibutuhkan di sistem? Ya, ini sangat tergantung kembali kepada tingkat volatilitas yang ada di dalam sistem tersebut. Apakah pembangkit kita yang ada saat ini, load followers atau peakers yang ada masih mampu mengatasi itu? Kalau memang tidak mampu, ya memang ada teknologi sekarang yang namanya storage baterai itu bisa masuk ke dalam sistem. Kenapa ini menjadi satu pertimbangan terakhir saat ini adalah karena teknologi baterai ini masih cukup mahal. Nah, mungkin nanti suatu saat ketika teknologi baterai ini sudah lebih murah, ini mungkin bisa menjadi satu pilihan. Tetapi saat ini ada yang namanya batasan-batasan teknologi. Mungkin kalau bisa ada di teknologi storage itu yang bisa levelnya menit, daya tampung energinya. Ada yang levelnya istilahnya jam-jaman. Ada yang harian. Ada yang mungkin untuk siklus gitu ya. Jadi ada di dalam sistem itu juga pump storage misalkan. Pump storage itu sebenarnya baterai juga. Tetapi dia energinya disimpan dalam bentuk waduk kan gitu, dalam bentuk air yang bisa
nanti seasonal dipakai. Begitu juga hidrogen. Hidrogen juga sebenarnya baterai gitu. Karena hidrogen ini bukan energi sebenarnya, dia adalah penyimpan. Jadi dia energi diubah menjadi hidrogen dan oksigen, nanti itu suatu saat bisa dipakai untuk seasonal. Misalkan di dalam suatu pulau, misalkan island, yang kita ingin di situ tidak ada energi dari luar. Kita ingin dia hanya menggunakan misalkan energi matahari di situ. Tetapi bagaimana energi matahari ini bisa menerangi island itu tanpa adanya tambahan energi ketika musim hujan. Ya, ketika waktu musim panas, energi matahari itu lebihnya diubah jadi hidrogen. Jadi di situ nanti bisa dikombinasi antara matahari, kemudian dengan hidrogen sebagai seasonal ketika musim hujan tiba, hidrogen yang dipakai. Dan di situ juga ada baterai untuk yang posisinya sebagai load followers atau pickers. Jadi sangat tergantung dari nanti situasional. Jadi storage ini bisa dipakai, tetapi kembali tadi, karena dalam pengoperasian sistem juga harus memikirkan masalah keekonomian. Nah, kita harus melihat posisinya di mana baterai storage ini, di sisi keekonomian. Apakah memang mau nggak mau ini harus digunakan. Mungkin itu Pak Anin dan Pak Sumaryadi. Ya Pak. Nah, saya terima kasih. Jadi memang baterai ke depan pengembangan baterai untuk di sistem Jabal ini dapat menjadi satu pertimbangan juga. Saya ingin nanya ke Pak Made, Pak. Kalau saya melihat dari riwayat pekerjaan di PLN, ini Pak Haryadi juga ya, jadi pernah menjadi GM Puslitbang. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah ada peran dari research and development terkait dalam pengembangan interkoneksi sistem Jawa Bali dari awal hingga saat ini, Pak? Lalu jika ada, perannya apa? Jika tidak, apakah sebetulnya diperlukan research and development itu di dalam pengembangan sistem interkoneksi? Nah, silakan Pak Made menjawab. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira memang kalau dari sisi peran ya, mungkin yang harus dipikirkan adalah bagaimana peran yang perlu diperbesar dari sisi Puslitbang ini ya. Karena saya mendengar sekarang Puslitbang sudah lebih diarahkan untuk melihat policy bagaimana perkembangan teknologi PLN yang akan digunakan. Saya kira itu sangat bagus ya. Kemudian juga melihat terutama menggunakan teknologi ya, policy of technology itu sangat bagus. Nah, saya kira ini tadi Pak Haryadi juga menyampaikan sekarang banyak teknologi baru baterai, kemudian juga renewable energy akan masuk. Ada lagi juga nanti mungkin di microgrid muncul microgrid kecil dan sebagainya, muncul blockchain dan sebagainya. Saya kira itu diperlukan ya di Puslitbang. Saya tidak tahu Pak, di waktu saya di Puslitbang itu KPI saya itu membuat penelitian yang sedemikian banyak. Sehingga kurang fokus ya, kurang fokus. Nah, saya melihat sebaiknya Litbang itu memang diarahkan kepada penelitian-penelitian yang besar ya. Yang besar mungkin hanya 3 atau 4 penelitian per tahun begitu, tetapi cukup besar untuk impact ke korporasinya ya. Impact ke korporasinya. Misalnya pemilihan teknologi, roadmap teknologi bagaimana PLN menggunakan teknologi yang akan datang. Penelitian-penelitian mengenai, jadi misalnya Litbang seharusnya juga banyak melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga penelitian lain di dunia, misalnya dengan EPRI, dengan sehingga perkembangan teknologi kita tahu dan lebih fokus. Kalau arahnya memang tadi ke renewable energy, ya saya kira itu salah satu hal yang perlu dilakukan. Dan saya kira P2B sangat memerlukan itu ya, dalam kerjasama dengan
dengan Litbang saya kira. Ya. Hanya tadi saya lihat sebaiknya itu Litbang itu penelitiannya tidak perlu banyak-banyak, tetapi khusus diarahkan kepada bagaimana korporasi yang impact ke korporasinya cukup besar. Itu saya kira. Ya, terima kasih Pak Made. Saya akan menanyakan lagi ke Pak Jiteng, Pak. Tadi juga kami melihat sempat di LMK tadi disebutkan sama Pak Jiteng. Nah, bagaimana Pak peran LMK itu di zaman waktu Bapak dulu, Pak, terkait dengan sistem interkoneksi itu, atau terkait dengan hal yang lain yang perlu dilakukan dalam penelitian seperti itu. Silakan Pak Jiteng terkait dengan dulu pernah mengabdi di LMK, bagaimana mungkin bisa dapat di share ke kami ini. Silakan Pak. Jadi waktu saya di LMK itu tahun 63, ya. Kira-kira saya 1 tahun di situ. Waktu itu LMK itu masih proyek, ya, masih dibangun dengan dana pampasan perang dari Jepang, ya. Pak, sebelum saya lupa, tadi Pak Haryadi sama Pak Ade ngomong mengenai sistem energi storage itu, saya ingin sampaikan bagaimana perkembangan PLTA pump storage Cisokan itu kan bentuk penyimpanan energi. Ya. Nanti mungkin dijawab itu. Kan itu 1000 MB itu pump storage Cisokan itu. Perkembangannya gimana Pak? Itu kan bentuk energi storage. Oke, saya kembali lagi ke LMK. Waktu itu tahun 63 dibangun dengan dana dari pampasan Jepang. Jadi gini Pak, Litbang itu waktu itu ya, yang pokok PLN itu kan jualan listrik, ya. Nah, jualan listrik itu ukurannya timbangannya kWh meter, ya. Nah, kWh meter itu harus diterakan, yang dipasang di langganan itu harus ditera secara rutin di tingkat cabang kalau dulu. Jadi ada meter induk yang dipakai sebagai referensi dari meter kWh meter yang dipasang di langganan. Tapi kWh meter yang di tingkat cabang itu harus ditera lagi dengan kWh meter yang lebih tinggi kelasnya. Itu letaknya di LMK itu mulainya. Jadi meter induk di LMK itu yang jadi pedoman untuk jualan listrik, timbangan pokoknya. Itu ditera lagi nanti secara internasional. Tapi mulai dari meter induk, perusahaan listrik harus punya meter induk, tempat mengukur uangnya kan. Itu mulainya dari LMK. Nah kalau sekarang berkembang ya harus mengikuti, nanti ada energi baru terbarukan dan sebagainya, itu misalnya solar cell itu yang paling cocok untuk PLN itu yang mana ya, begitulah ya, termasuk membantu ya, mendukung operasi. Misalnya dulu dalam perkembangannya kalau kita mau membangun PLTA gitu, datanya untuk PLTA itu kondisi airnya bagaimana, itu yang di LMK dulu ada dinas survei hidro gitu, ada dulu. Dia punya rekor aliran sungai. Lalu soal keandalan. Di LMK ada dulu yang menghitung isochronic level, ya. Jadi dulu ada peta isochronic level hasil dari LMK yang sifatnya penelitian untuk mendukung operasi dari PLN. Kira-kira itu dulu saya jawabnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi sebagai informasi di Puslitbang juga sekarang banyak penelitian yang terkait dengan renewable energy seperti integrasi PV. Lalu kita juga pernah menghitung bagaimana harga PV yang akan masuk ke sistem Jawa Bali. Seperti itu. Lalu ada juga terkait dengan PV rooftop. Seperti itu. Lalu saya ingin bertanya lagi Pak, terkait dengan, sebenarnya ini adalah ketiga narasumber kita
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika waktu itu diputar. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu apa yang ingin dilakukan Bapak sekalian agar sistem Jawa Bali itu menjadi lebih baik? Gitu. Saya ingin ke Pak Haryadi dulu, Pak. Silakan, Pak. Menarik, Pak, pertanyaannya, Pak. Jika Oke, Mas Anin, ini ya. Kita sebagai orang sistem, mungkin Pak Jiteng, Pak Madero, itu biasa jadi sopir, Pak. Jadi sopir itu kita tidak memilih mobil gitu. Artinya mobil yang dikasih adalah kita coba mengoperasikannya sebaik dan seaman mungkin. Nah, tetapi kalau disuruh milih mobil, ya tentunya kita menginginkan mobil itu yang sebaik-baiknya, Pak. Artinya ya kami menginginkan kalau dari sisi operator sistem adalah kondisi di mana sistem ini tidak terlalu banyak kontingensinya. Karena ketika kita melihat sistem ini terlalu banyak kontingensinya, maka strategi yang kita buat itu lebih banyak adalah strategi catenaccio kalau main bola gitu, strategi bertahan. Jadi yang ada adalah kita membuat defense scheme. Mungkin dari Pak Jiteng, Pak Made, manajer operasi atau GM P2B yang paling banyak membuat defense scheme saya, Pak. Jadi di zaman saya itu lahir berbagai macam defense scheme. Ada yang namanya over generation shading. Mungkin zaman dulu nggak ada. Tapi karena kondisi sistem yang mengharuskan itu, kita buat namanya over generation shading. Ada under voltage load shading. Nah, dan sekarang kita lagi mendesain baru lagi nih yang namanya adaptive defense scheme. Jadi kita dari mulai robust defense scheme sekarang masuk ke adaptive defense scheme. Jadi kami udah ahli dalam strategi bertahan, Pak. Jadi intinya kalau diminta ke depan ya mungkin kita dilibatkan lebih dalam merencanakan sistem, kemudian dan sistem ini dibangun sebaik mungkin sehingga tidak terlalu menyulitkan operator sistem. Mungkin itu, Pak, Mas Anin. Ya, bagaimana Pak kalau dengan Pak Made mungkin ada pendapat jika waktu itu diputar ke zaman dulu Pak Made muda, apa yang akan dilakukan Pak kira-kira? Saya kira jawaban saya hampir sama dengan Pak Haryadi ya, bahwa operator sistem itu ya menerima yang existing, yang sudah ada. Jadi kita harus melihatnya ke depan, Pak. Ke depan bagaimana membuat supaya sistem itu lebih aman, lebih andal. Tentu saja dengan ekonomis ya. Itu saya kira tugas-tugas dari operator sistem. Walaupun saya pernah di Rensis ya. Juga tadi ya, usulan Pak Haryadi untuk mendengar bagaimana usulan-usulan dari orang-orang operasi. Setiap kali adanya perencanaan itu juga sangat penting karena kadang-kadang di sistem planning itu melihat wide area dan multi years ya. Itu dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman dari operasi itu akan sangat baik. Saya melihat di sistem planning sekarang juga sudah dimulai, itu saya kira Pak Anin juga pernah melakukan itu, bahwa setiap kali mungkin perlu dilihat lagi dari sisi itu ya, lebih efektif lagi. Setiap kali akan melakukan, kita selalu, saya kira Rensis mudah-mudahan masih dilakukan sampai sekarang, Rensis selalu melakukan workshop ke wilayah-wilayah untuk mendengar masukan-masukan. Itu saya kira Pak Anin. Ya Pak, terima kasih Pak. Sangat menarik penjelasannya. Lalu saya coba ke Pak Jiteng Pak. Jika waktu itu diputar, apa kira-kira hal yang ingin Bapak perbaiki di masa lalu Pak? Agar sistem ini, ya. Memang
operasi sistem itu mungkin saya subjektif ya, karena saya lama di operasi, itu bagian yang menurut saya paling perlu perhatian dari top manajemen PLN, karena operasi sistem itu menyangkut biaya yang terbesar di perusahaan. 60% biaya PLN itu kan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu efisiensinya yang ngatur kan operator sistem. Ya, ada optimasi hidrotermis, terus nanti ada unit komitmen, ada pembagian beban menurut merit dan sebagainya. Itu sasarannya semua kan mau menghemat bahan bakar. Karena bahan bakar itu 60% lebih dari biaya perusahaan. Itu sudah betul, memang sebetulnya operator sistem itu yang pokok di dalam perusahaan. Sebagai contoh ya, saya cerita deh. Dulu waktu interkoneksi Jawa itu baru terjadi kira-kira tahun 83 gitu ya. Itu sudah terjadi interkoneksi melalui 150 kV, sebagian kecil mungkin ada 500 kV. Peak itu waktu itu 2000 MB. Ya. Terus saya ketemuan orang dari Bank Dunia, Pak. Ya. Tapi dia orang Taiwan, tapi orang Bank Dunia. Datang ke ruang dispatcher, waktu itu dispatchernya belum pakai SCADA, Pak. Pakai telepon, pakai radio. Dispatchernya saya didik khusus, belum ada pusdiklat waktu itu. Anak-anak STM saya rekrut dengan baik. Lalu dulu saya masih di pembangkitan sebelum interkoneksi, asal jam 4 sore sampai jam 6 sore saya kasih kursus membentuk dispatcher itu. Anak-anak STM, Pak. Terus sudah dipraktekkan yang saya bilang peak-nya 2000 MB itu ada tamu dari Bank Dunia. Ya. Terus orang Taiwan dari Bank Dunia itu tanya sama saya, peak-mu jam berapa? Oh ya, ini sebentar lagi jam 19. Berapa peak-mu? 2000 MB. Ya. Cadangan berputarmu berapa? Aku kan nggak hafal. Saya tanya sama dispatchernya yang dari SDN itu. Cadangan berputarmu berapa? Nanti peak. 50 MB, Pak. Bayangin, peak-nya 2000 MB, cadangan berputarnya 50 MB. Terus si Taiwan itu tanya sama saya, loh kok kecil gitu? Terus aku tanya lagi sama dispatcher saya itu, kok kamu pasang kecil gitu? Dia jawabnya gini, Pak. Pak, peak itu kan hanya jalan 2 jam, Pak. Paling antara jam 6 sore, setengah 7 sampai setengah 9, 2 jam, Pak. Probabilitas terjadi gangguan di jam-jam itu kecil, Pak. 50 MB cukup, Pak. Saya bisa naikkan peak, saya suruh turbin gas jalan 4 buah, nanti cadangan berputar jadi 200 MB. Tapi gara-gara kita menaikkan cadangan berputar 200 MB itu, biaya bahan bakar kita naiknya 18 juta rupiah sama dengan mobil Bapak. Mobil Bapak itu Corolla waktu itu. Kan sayang, Pak, dalam 2 jam kita mengeluarkan bahan bakar ekstra 18 juta. Yang saya terharu, Pak. Dia bilang, lebih baik nanti sholat maghrib saya berdoa supaya tidak ada gangguan. Ya gitu. Daripada buang-buang 18 juta. Dia ngomong gitu. Nah, si Taiwan kan ngeliatin aja ngomong sama saya. Aku kan mikir ini, aku bilang nggak sama si Taiwan ini. Tapi kan nggak enak, udah tamu ya. Akhirnya aku cerita, ini dispatcher saya bilang, we want to pray at 6 o'clock so that there will be no disturbance during 2 hours to save 18 million, avoiding increasing spinning reserve to 200 MB. Pak, di luar dugaan itu si Taiwan itu bukan ngelolok, dia puji. Itu hebat sekali tuh dispatcher kamu, hebat, itu luar biasa. Dia malah bilang, a poor man should take risk in his life as long you make the calculation as good possible about the risk. Itu, Pak. Jadi semangat dispatcher itu harus berani ambil risiko. Ya, saya juga deg-degan kalau dia sampai gangguan, kan saya pemimpin P2P yang kena, tapi anak buah saya begitu loyalnya. Jadi semangat operator itu gitu. We have to take risk.
as long it is calculated risk. Jadi, saya mau ngomong proyek 35.000 MB itu sebaiknya ditunda saja, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau melihat waktu ini tidak terasa sudah jam 2:30, Pak. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab juga. Mohon maaf, karena keterbatasan waktu juga. Kalau dapat saya simpulkan tadi dari Pak Haryadi lebih banyak memaparkan terkait dengan apa yang sudah terjadi dalam waktu dekat ini dan apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana pengembangan teknologi akan masuk ke sistem Jawa Bali juga, seperti adanya tadi disebutkan masalah cuaca juga, lalu ada RAS, kalau tidak salah tadi disebutkan tentang defense scheme, lalu kalau Pak Made lebih banyak cerita ke bagaimana dulu awal dari grid code, lalu bagaimana interkoneksi dengan adanya pembangkit IPP, lalu dari Pak Jiteng kita dapat mendengar bagaimana dulu mulai lahirnya interkoneksi itu bagaimana sistem Jawa Bali dulu masih terpisah antar provinsi, lalu diinterkoneksikan, bagaimana pembangkit di Jawa Timur dapat mensuplai ke Jakarta, bagaimana IPP pertama juga pertama kali dibangun, karena sudah menginjak pukul 2:30, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, saya akan menutup diskusi pada sore hari ini. Jika ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak-Bapak sekalian, karena tidak semua juga pertanyaan dapat dijawab. Terima kasih, Pak. Saya akan tutup diskusi pada sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Duren Talk yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haryadi, Pak Made, Pak Jiteng atas sharingnya bagi kami. Ya. Pak Haryadi. Para pemirsa sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Iya. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga. Mohon pamit, Mas Anin. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Ya. Pak Jiteng, terima kasih. Pak Madiro, terima kasih. Ya. Pak Haryadi, terima kasih. Terima kasih Pak Jiteng. Pak Jiteng, sehat-sehat selalu. Selalu sehat, Pak. Ya.